Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana Raja Najasyi radhiyallahu anhu yang begitu baik membela kaum muslimin di negeri Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kegagalan orang-orang Quraisy yang ingin memprovokasi Raja Najasyi agar memulangkan para sahabat kembali ke kota Mekah. Kegagalan demi kegagalan menimpa orang-orang Quraisy yang hendak menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai metode, berbagai uslub telah mereka tempuh untuk menghalangi dakwah Nabi SAW dengan mengganggu fisik, dengan mengganggu mental para sahabat. Ya. Kemudian juga mereka berusaha untuk merayu Abu Thalib. Ya, akan tapi semuanya gagal. Bahkan kaum muslimin semakin bertambah dan semakin bertambah. Mereka melihat mulailah Islam tersebar di kabilah-kabilah. Kemudian mereka dikejutkan dengan Hamzah yang masuk Islam, paman Nabi SAW. Kemudian mereka dikejutkan pula dengan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Oleh karenanya mereka akhirnya berkumpul dan bermusyawarah. Akhirnya mereka membuat makar, yaitu mereka hendak memboikot Nabi SAW dan mengisolasi Nabi SAW. Ya, mereka membuat kesepakatan. Kemudian mereka menulis kesepakatan tersebut di suatu kertas di mana mereka akan memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, Bani Hashim itu. Kita ulangi, kita ingatkan kembali. Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi semuanya Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait. Semua Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak terbatas kepada keturunan Nabi SAW saja, tetapi seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Oleh karenanya terkadang kita dapati Ahlul Bait dari jalur cucu-cucu Nabi SAW, dan kita dapati juga Ahlul Bait dari jalur keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Maka mereka sepakat, orang-orang Quraisy selain dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yaitu kesepakatan tersebut yaitu tidak boleh menikahkan dari seorang pun dari Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Dan juga kalau mereka ada yang melamar maka tidak boleh diterima lamarannya. Kemudian tidak boleh berjualan sesuatu pun kepada Bani Hashim dan kepada Bani Abdul Muttalib. Demikian juga ya, tidak boleh membeli sesuatu pun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh bercampur dengan mereka. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, ya. Dengan syarat ini semua akan digagalkan jika mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemboikotan yang mereka lakukan karena mereka sudah gagal dalam segala metode yang mereka tempuh. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka sepakat, mereka tulis suatu lembaran, kemudian mereka tempelkan atau mereka gantung lembaran kesepakatan mereka tersebut, ya, yang tertera mereka letakkan dalam Ka'bah, ya, mereka gantungkan dalam Ka'bah. Ya. Disebutkan penulis yang menulis perjanjian tersebut namanya Mansur bin Ikrimah, ya, bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf dari Bani Abdiddar, ya. Kemudian disebutkan juga dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya orang ini akhirnya lumpuh kedua atau lumpuh tangannya karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Thalib, paman Nabi, melihat orang-orang Quraisy sudah bersatu padu untuk mencelakakan ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkeliling kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdul Muttalib. Kemudian dia menyuruh agar Bani Hashim dan Abdul Muttalib bersatu padu untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka semua sepakat karena mereka dan kesepakatan tersebut
baik Bani Hashim yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Yang masih kafir ikut membela karena hamiyah, yaitu karena membela kesukuan. Ini Muhammad dari suku kita. Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin membunuh Muhammad? Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin merendahkan Muhammad? Maka karena fanatik kesukuan, akhirnya seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muttalib membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya karena fanatik terhadap suku. Kecuali satu yang tidak membela Muhammad, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi dari Banu Abdul Muttalib. Kemudian akhirnya mereka semua berkumpul dan mereka tinggal di suatu tempat namanya Syi'ib Abi Talib. Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu suatu tempat seperti suatu jalan di antara dua bukit atau dua gunung yang dijadikan tempat tinggal. Akhirnya mereka berkumpul di situ dan mereka tinggal di situ. Dan disebutkan Abu Talib sangat khawatir dengan ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tiba malam hari, maka dia minta agar Muhammad tidur di samping dia atau dekat dengan dia. Dia khawatir kalau ada serangan tiba-tiba malam hari kepada ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terkadang kalau sudah tiba malam hari, maka Abu Talib menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di salah satu tempat tidur dari saudara-saudaranya. Adapun saudara yang tersebut tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga-jaga jangan sampai ada serangan di malam hari. Mulailah berjalan pemboikotan dan ini sangat berpengaruh bagi Bani Hashim ya. Mereka menghadapi kesulitan yang sangat berat ya, kesulitan yang sangat berat. Dan ini berlangsung selama 3 tahun ya. Sehingga akhirnya tidak ada makanan yang sampai kepada mereka. Ada orang datang jualan ya, tidak bisa mereka beli dari orang-orang tersebut. Kenapa? Dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ada pedagang yang datang dari luar ingin berjualan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, maka datang Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Qalu ala ashabi Muhammadin la yudriku ma'akum syai'an wa ana adfa' lakum adha'afan mudha'afah." Kata Abu Lahab kepada para pedagang, naikkan harga barang kalian kepada pengikut Muhammad. Naikkan barang kalian supaya mereka tidak bisa beli sesuatu pun dari kalian. Nanti kalau mereka tidak beli, saya yang beli. Saya akan beri keuntungan bagi kalian, keuntungan yang berlipat ganda. Akhirnya sebagian dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tatkala ingin beli barang, ternyata mereka dapati harga barang terlalu mahal. Sehingga mereka tidak mampu untuk beli barang-barang tersebut, tidak mau beli makanan, akhirnya mereka pulang bertemu dengan anak-anak mereka dan keluarga mereka, sementara anak-anak mereka yatadagaun, yaitu menangis karena kelaparan. Tidak ada suatu pun yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Karena para pedagang telah diblok oleh siapa? Abu Lahab. Sampai terdengar tangisan anak-anak di balik Syi'ab, di balik bukit terdengar tangisan-tangisan anak-anak dari Bani Hashim dan anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Akhirnya mereka terpaksa makan daun-daun pohon dan juga mereka terpaksa makan kulit-kulit ya. Mereka makan, kulit dikeringkan, mereka makan. Sampai di antara mereka akhirnya ada yang meninggal tidak kuat berhadapan dengan kondisi demikian. Abu Nuaim dalam Hilyah ya, meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajtu minal lail abul." Ya. Suatu hari aku keluar, dia bersama dalam Syi'ib, terkepung terisolir dalam Syi'ib tersebut, tempat tersebut, maka suatu hari dia keluar. Dia hendak buang air kecil. Wa idza ana asma'u biqaqatin tahta bauli. Waktu saya kencing, tiba-tiba saya dengar air kencing saya mengenai sesuatu berbunyi tak tak tak. Fa idza qit'atu jildin ba'ir. Ternyata saya mengencingi tulang kulit onta. Fa akhadhtuha. Ini rupanya makanan. Faghasaltuha, aku ambil lalu aku cuci ya, kulit tersebut. Tsumma akhraqtuha, kemudian aku bakar kulit tersebut. Setelah kering, tsumma radadtuha, kemudian aku hancurkan. Kemudian wa safaftuha bil ma, kemudian saya campur dengan air. Wa syaribtu 'alaiha minal ma faqawitu biha thalathan. Saya campur dengan air, yang penting air ada rasa kuah kulit yang sudah kering dan saya bisa bertahan sampai 3 hari. Ini gambaran bagaimana sulitnya mendapatkan makanan selama 3 tahun tersebut. Sampai kulit yang bekas terkena air kencing harus dia ambil karena tidak ada lagi makanan.
Hal ini ya menyenangkan orang-orang Quraisy tatkala mereka tahu bahwasanya ya tidak ada yang bisa beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang terisolir dalam Syi'ab tersebut. Kalau ada yang ingin memberi bantuan, maka akan beri bantuan dengan diam-diam. Ada dari orang-orang Quraisy yang tidak tega. Mereka kafir, tapi mereka tidak tega. Masa Muhammad ini kan kerabat kita. Dia dari Bani Hashim, Quraisy, ya. Bagaimana kita tega membiarkan kerabat kita seperti tidak makan, tidak minum, kesulitan, kehausan, kelaparan, anak-anaknya menangis, banyak yang meninggal. Akhirnya di antara mereka ada yang memberi bantuan secara diam-diam. Di antara orang-orang kafir yang memberikan bantuan secara diam-diam adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu waktu itu masih kafir. Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Maka di antara juga yang memberi bantuan secara diam-diam adalah Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri. Dan dia sangat menyambung silaturahmi dengan Bani Hashim. Maka dia datang malam-malam dengan membawa onta. Onta tersebut ditaruh makanan di atasnya, dipikulkan makanan. Kemudian dia pukul onta tersebut sambil diarahkan menuju ke Syi'ab tadi, yaitu jalan di antara tempat tinggalnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian dia biarkan ontanya sampai ke sana agar makanan sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang terkepung di tempat tersebut. Suatu hari Hakim bin Hizam, ya, ponakannya Khadijah, ingin beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka dia pun bawa gandum, kemudian dia menyuruh seorang budaknya untuk memikul gandum tersebut untuk diserahkan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, karena Khadijah ikut terkepung juga di situ. Ya. Kemudian tatkala dia berjalan bersama budaknya tersebut sambil mikul gandum, tiba-tiba ketahuan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menegurnya. Berkata, "Atadhhabu bi ta'am ila Bani Hashim?" Wahai Hakim bin Hizam, kau ingin mengirim makanan kepada Bani Hashim? Fa wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdhahaka bi Makkah. Demi Allah, bayangkan Abu Jahal bersumpah demi apa? Demi Allah. Demi Allah, kau tidak akan pergi dari sini dan makananmu tidak akan sampai kepada mereka sampai aku bongkar keburukanmu ini di kota Makkah. Saya ingin bikin malu engkau. Faja'u Abul Bakhtari bin Hisham. Datang seorang lagi dari Quraisy yang baik juga, namanya Abul Bakhtari bin Hisham. Faqala ma laka wa lahu? Ada apa dengan engkau ya Abu Jahal? Apa urusanmu dengan Hakim bin Hizam? Abu Jahal berkata, "Yahmilu ta'ama ila Bani Hashim." Ini orang ingin mengirim makanan kepada Bani Hashim. Abul Bakhtari mengomentari, "Ta'amun kana li ammatihi indahu fa ba'athat ilaihi. Afatamna'u an ya'tiyaha bi ta'amiha?" Wahai Abu Jahal, ini makanan mau dia kirim ke bibinya, kau larang-larang. Ini makanan mau diberikan kepada bibinya, kau larang. Khalli sabila rajul, biarkan dia pergi. Abu Jahal enggak mau. Akhirnya ributlah antara Abu Jahal dengan Abul Bakhtari. Kemudian Abul Bakhtari ya mengambil memegang onta yang dibawa oleh budak yang diletakkan gandum di atasnya, maka dia pun pukul onta tersebut, kemudian dipukul dengan keras supaya onta tersebut kabur lari menuju ke Bani Hashim untuk bawa apa? Makanan. Waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW dekat dengan mereka melihat keributan mereka. Tatkala mereka tahu ada Hamzah melihat mereka, akhirnya mereka diam, tidak jadi ribut. Khawatir nanti mereka ditertawakan oleh siapa? Hamzah. Jangan sampai kita ketahuan ribut. Ya udah, biarin aja. Meskipun demikian dalam kondisi terisolir, diboikot, Nabi SAW tetap berdakwah. Malam, siang, hari tetap berdakwah. Pergi ke Quraisy, dia berdakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ya. Namun di antara hikmah disebut oleh para ulama, dengan kejadian ini 3 tahun mereka diboikot, mulailah muncul orang-orang baik dari orang-orang Quraisy yang sadar bahwasanya perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya perbuatan yang buruk, mengajarkan mereka untuk memutuskan silaturahmi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Padahal Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib adalah Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi, bukan sembarang Quraisy, tapi Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Sehingga sadar dalam diri mereka bahwa ini adalah keburukan. Di masa pemboikotan tersebut, lahirlah Habrul Ummah, ya, yang dikenal dengan orang alimnya
ya kaum muslimin, umat ini yang dikenal dengan ahli tafsir, dialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas lahir di tatkala masa pemboikotan tersebut. Imamnya para ahli tafsir. Dan Ibnu Abbas adalah seorang yang dikenal, ya, dia adalah sepupunya Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Karena Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW, namun umurnya dengan Nabi sangat jauh. Ya. Dia lahir sekitar 3 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ya. Sebelum Nabi berhijrah. Dan dia adalah seorang yang tampan, kemudian seorang yang tinggi, kemudian sangat cerdas, ya, dan termasuk orang-orang yang sempurna. Taib. Akhirnya Banu Hashim selama 3 tahun tinggal di Syi'ib Abu Talib, kemudian terboikot, ya, dan mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Akhirnya sebagian orang-orang Quraisy yang hatinya masih ada kasihan sama Bani Hashim. Padahal mereka orang kafir. Dan mereka tahu ini tidak baik seperti ini, ya. Hati mereka masih ada dan mereka tahu ini perbuatan yang buruk. Akhirnya mereka mulai berpikir bagaimana agar pemboikotan ini, pemutusan silaturahmi ini bisa selesai, bisa berhenti. Yang paling depan dalam hal ini adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr yang tadi mengirimkan makanan malam-malam kepada Bani Hashim. Ya. Dia memiliki kekerabatan dengan Bani Hashim. Dan dia adalah orang yang mulia di kaumnya. Dan dia telah berusaha untuk membantu Bani Hashim tatkala di hari-hari mereka diboikot. Maka dia berpikir bagaimana agar perkara ini bisa selesai. Maka berjalanlah dia, Hisham bin Amr al-Amiri, dia berjalan menuju seorang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal, karena Abu Jahal dari Banu Makhzum. Zuhair bin Abi Umayyah. Tetapi ibunya adalah Atikah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi tantenya Nabi siapa? Atikah, ya. Jadi punya kekerabatan dekat dengan Nabi. Berarti dia sepupunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham menegur Zuhair, "Ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasu ath-thiyab wa tankiha an-nisa wa akhwaluka haitsu qad alimta la yuba'un wa la yubta' minhum wa la yankihun wa la yunka ilaihim." Apakah kau senang wahai Zuhair? Engkau makan makanan, engkau pakai pakaian, engkau menikahi para wanita, sementara paman-pamanmu, om-ommu dari Bani Hashim, kondisi mereka sebagaimana kau ketahui. Mereka tidak bisa beli barang, mereka tidak bisa menjual barang, mereka tidak bisa menikah dan mereka tidak bisa menikahkan. Ama inni ahlifu billah, law kanu akhwala Abil Hakam bin Hisham, thumma da'utu ila mithli ma da'aka ilaihi minhum, ma ajabukum ilaihi abada. Kemudian Hisham memprovokasi Zuhair. Wahai Zuhair, demi Allah saya bersumpah, seandainya kejadian ini menimpa Abu Jahal, kemudian ya engkau menyuruh Abu Jahal untuk memboikot paman-pamannya, Abu Jahal tidak akan nurut sama engkau. Masa sekarang kejadian ini terjadi pada paman-pamanmu, kau ikut memboikot paman-pamanmu, sementara kau dalam hidup enak, makan, minum, pakai pakaian, menikah, ya. Akhirnya dia berkata, "Wahai Hakum ya Hisham, madza asna?" Celaka engkau Hisham, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa bantu mereka? Sementara orang Quraisy semua memboikot Bani Hashim. Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma satu orang, gimana saya bisa bantu mereka? Wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakumtu fi naqdhiha hatta anqudhaha. Kalau ada teman satu saja temani saya akan batalkan perjanjian tersebut. Kemudian Hisham berkata, "Waqad wajadtu rajulan." Sungguh kau telah dapat temanmu. Siapa? Saya. Kita berdua. Kata Zuhair, "Ibghina rajulan thalithan." Belum. Cari yang orang ketiga. Cari orang ketiga. Maka akhirnya ya Hisham pergi menuju Mut'im bin Adi, orang yang baik juga. Maka dia berkata, "Wahai Mut'im, apakah kau senang? Dua suku, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib binasa. Dari Bani Abdul Manaf binasa. Sementara engkau melihat tersebut, kau menyaksikannya dan kau setuju dengan kebinasaan mereka." Ya. Kemudian sama dia berkata, "Wahai Haka, famadza asna?" Celaka engkau, apa yang bisa aku lakukan? Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma sendiri. Kemudian kata Hisham, "Qad wajadtu tsaniyan." Kau sudah mendapati orang kedua. Siapa? Saya, orang kedua. Ibghina tsalitsan, cari orang ketiga.
Ada orang ketiga. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kita bertiga. Kata dia, ibghina rabi'an. Cari orang keempat. Berangkatlah Hisham. Hisham ni yang otaknya dia, Hisham bin Amr al-Amiri. Maka dia berjalan menuju Abul Bakhtari bin Hisham. Maka dia berkata sebagaimana yang dia katakan kepada kedua orang sebelumnya. Kemudian Abul Bakhtari berkata, hal min ahadin yu'inu ala hadha? Apakah ada orang bisa bantu kita dalam urusan ini? Maka Hisham berkata, ada. Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan saya juga bersamamu, kita 4 orang. Kata Abul Bakhtari, ibghina khamisan, cari orang kelima. Maka Hisham pergi ke Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib. Maka dia pun menyampaikan hal ini. Dia ingatkan tentang kekerabatan, tentang Bani Hashim Quraisy, kita harus menolong mereka. Maka dia berkata, apakah ada yang bantu kita dalam urusan ini? Maka dia sebutkan, kita sudah berlima. Ya. Kita sudah berlima. Akhirnya mereka bersepakat suatu tempat namanya Al-Hujun di pinggiran kota Mekah. Kemudian mereka sudah sepakat untuk bikin provokasi besok agar perjanjian ini bisa digagalkan. Ya. Kemudian kata Zuhair, ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam. Saya yang pertama kali ngomong besok. Ya. Tatkala tiba besok hari, 5 orang ini jalan menuju Masjidil Haram. Dan kita tahu, sering saya sampaikan, Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nongkrongnya di Masjidil Haram. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, dia datang dengan pakaian indah, dengan hullah pakaian. Kemudian dia tawaf di Ka'bah. Mereka ini musyrikin semua. Kita sudah sering sampaikan bahwasanya orang musyrikin mereka juga tawaf dan mereka juga apa? Haji. Maka Zuhair bin Abi Umayyah dia pun tawaf 7 putaran. Setelah itu dia balik menghadap Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anakulu ta'am wa nalbasu thiyab wa Banu Hashim halka. Apakah kita makan makanan, kita pakai pakaian senang-senang sementara Banu Hashim kerabat kita binasa? La yuba'un wa la yubta' minhum. Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. Wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi sahifatul qati'atul zalimah. Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim, yang pemutus silaturahmi dirobek. Abu Jahal komentar langsung. Dan dia berada di ujung masjid, dia berkata, kadzabta wallahi la tushaq. Demi Allah, kau berdusta. Ya, Masya Allah, dia bilang apa? Demi Allah. Itu perjanjian tidak akan dirobek. Mereka sudah rencana dari awal. Pokoknya satu ngomong. Abu Jahal mau diserang, ya, dadakan. Waktu Abu Jahal komentar, maka Zam'ah bin Aswad, orang kelima, dari 5 orang tersebut, komentar, anta wallahi akdzab. Engkau lebih pendusta ya Abu Jahal. Ma radina kitabaha haitsu kutibat. Kami sesungguhnya tidak ridha dengan tulisan tersebut, dengan perjanjian tersebut. Zam'ah komentar, Abul Bakhtari komentar. Sadaka Zam'ah, Zam'ah benar. Kami tidak ridha dengan tulisan tersebut. Mut'im bin Adi komentar lagi. Benar, kalian berdua benar. Yang dusta yang mengingkari hal ini. Ya. Kemudian ya Hisham bin Amr kemudian komentar juga. Abu Jahal pintar. Dia berkata, hadza amrun qudhiya bil lail tushuwiru fihi fi ghairi hadzal makan. Ini sudah direncanakan ini. Tadi malam mereka sudah musyawarah, ini rencana sebenarnya Abu Jahal. Abu Jahal orangnya apa? Cerdas, goblok ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya Abu Talib. Allah telah memberikan kabar gaib kepada Nabi SAW bahwasanya Allah telah mengirim al-aradah, yaitu rayap, ke dalam Ka'bah, kemudian memakan perjanjian tersebut, dimakan oleh rayap. Semuanya robek kecuali tersisa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah misalnya, yang lainnya dimakan oleh rayap. Kemudian ya Abu Talib berkata, ya na'am, ya ma kadzabtani, kau tidak pernah berdusta kepadaku wahai Muhammad. Maka berangkatlah Abu Talib dengan sekelompok jamaah dari Bani Abdul Muttalib sampai mereka datang ke Masjidil Haram. Kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy menyangka mereka sudah sangat kepayahan sehingga keluar dari tempat mereka, syi'ab mereka untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun persangkaan mereka salah. Abu Talib berbicara, ya. Wahai kaum Quraisy, telah terjadi perkara antara kami dengan kalian. Datangkanlah kertas perjanjian kalian tersebut yang di situ ada kesepakatan kalian.
Ya, bisa jadi semoga ada kesepakatan antara kita dengan kalian. Kemudian Abu Talib berkata, sungguhnya aku mendatangi kalian, ya, aku akan menyampaikan satu perkara yang di situ ada keadilan antara aku dengan kalian. Sungguhnya ponakanku Muhammad telah mengabarkan kepadaku, walam yakdzibni qat, dan dia tidak pernah berdusta kepadaku. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah telah mengirim rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut. Maka dimakanlah kertas seluruhnya kecuali tulisan Bismikallahumma. Ya. Kemudian Abu Talib berkata, kalau benar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ya, Fallahi la nuslimu hatta namuta an akhirina. Kalau benar yang dikatakan Muhammad ternyata kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami semuanya tewas. Wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibana. Kalau ternyata Muhammad bohong, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata, qad ansaftana radina billadhi taqul. Engkau benar, ini perkataan yang adil. Ya, kami ridha, kami suka dengan perkataan ini. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah, mereka buka perjanjian tersebut, ternyata mereka mendapati ternyata kertas tersebut sudah robek, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, kecuali tulisan apa? Bismikallahumma. Ya. Akhirnya Abu Talib pergi menuju Ka'bah dengan orang-orang teman-temannya, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Allahumma ansurna ala man zalamana. Ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami, wa qata arhamana, yang telah memutuskan silaturahmi kepada kami. Kemudian dia pun pulang bersama teman-temannya menuju tempat tinggal mereka, itu di Syi'ab Abi Talib. Akhirnya tatkala itu Al-Mut'im bin Adi, dia pun pergi menuju sisa kertas tersebut, kemudian dia robek-robek. Kemudian dia berjalan menuju ke bersama orang-orang Quraisy yang bersama dia. Kemudian dia bawa pedang dan bawa senjata. Kemudian dia pergi menuju kepada Syi'ab Abi Talib. Kemudian dia suruh Bani Hashim agar keluar dari tempat tinggal mereka, agar kembali seperti sedia kala. Akhirnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang tadinya terisolir di tempat tersebut, akhirnya keluar. Ya, perjanjian tersebut sudah batal. Ya, hancurlah rencana Abu Jahal dan teman-temannya. Dan itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Ya. Jadi Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi makanya masih dikatakan tahun ke-5 kenabian, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Nanti kalau sudah pindah ke kota Madinah baru tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah, begitu ya. Jadi masih tahun 10 kenabian, belum tahun Hijriah. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lama terjadi kejadian yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Dan wafatnya Abu Talib sebagaimana tadi kita isyaratkan, yaitu tidak lama setelah mereka keluar dari tempat yang mereka diboykot, yaitu di akhir dari tahun 10 kenabian. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Tatkala beliau meninggal, umur beliau 87 tahun. Abu Talib umurnya 87 tahun. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi datang menjenguk pamannya, Abu Talib. Ya. Ternyata sudah ada yang menjenguk Abu Talib sebelum Nabi SAW, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Fi nafarin min Quraisy, dan beberapa orang Quraisy. Mereka ternyata sudah lebih dahulu menjenguk Abu Talib. Akhirnya Nabi SAW mendakwai pamannya. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia masuk Islam. Maka Nabi berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat kelak. Ternyata Nabi mendakwahi, Nabi menceramahin Abu Talib, ternyata Abu Jahal juga ceramah. Ya. Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib?
wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu. Subhanallah, Abu Talib mengerti ya, bahwasanya hujah yang paling kuat agar menjadikan Abu Talib bertahan dalam kesyirikan adalah apa? Ta'assub fanatik kepada ya tradisi. Seakan-akan Abu Jahal berkata, wahai Abu Talib, kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau telah benci kepada agama bapakmu. Jadi benar-benar Abu Talib memilih perkataan yang benar-benar provokatif. Dia berkata, dia tidak mengatakan, apakah kau tinggalkan agama bapakmu? Tidak. Dia mengatakan, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah. Lihat, Abu Jahal pintar atau tidak? Pintar goblok. Lihat, dia tidak mengatakan, apakah kau keluar dari agama bapakmu? Ini masih ringan. Tapi dia memilih kata yang sangat provokatif. Dia berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Seakan-akan konsekuensi dari kalau kau ikut agama Muhammad berarti kau benci dengan agama bapakmu, dan berat bagi Abu Talib. Namun Nabi tidak putus asa. Nabi ulangi lagi. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka bi indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Aku akan bersaksi, asyhadu laka yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, ya, Abu Talib berkata, laula an tu'ayyirani Quraisy yaqulun inna ma hamalahu ala dzalika jaza' la aqrartu biha ainak. Abu Talib berkata, wahai Muhammad, wahai ponakanku, kalau tidak aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengejekku, mengatakan bahwasanya ya, Abu Talib itu masuk Islam karena takut, karena apa ya? Tentu aku akan membahagiakan engkau. Tapi dia tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Kemudian Abu Talib pun meninggal dunia. Fa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Di sini antum tahu wahai hadirin hadirat, bahwasanya hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat bernilai. Bayangkan Abu Talib yang begitu sayang kepada Nabi, dan Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maka ini jelas bagaimana kadar kecintaan Nabi kepada Abu Talib. Namun meskipun itu orang yang sangat dia cintai, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada Abu Talib. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu sayang kepada bapaknya, Azar. Ternyata bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Padahal Nabi Ibrahim begitu lembut, ya, menegur bapaknya. Ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Namun ayahanda tidak mau beriman. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Begitu sayang kepada anaknya, begitu sayang kepada istrinya. Ternyata mereka tidak bisa dapat hidayah. Nabi Lut alaihissalam begitu sayang kepada istrinya, ternyata tidak dapat hidayah. Sebaliknya, ya, sebaliknya istri Fir'aun, suaminya lebih hebat daripada Abu Jahal. Suaminya Fir'aun, ya, orang paling bejat di alam semesta, begitu bengis, begitu bejat, begitu kufur, ngaku sebagai Tuhan, ternyata istrinya dapat apa? Hidayah. Hidayah urusan siapa? Allah. Kita hanya bisa berdoa, tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum ini ya bersyukur kepada Allah. Lahir-lahir tahu-tahu sudah Islam. Alhamdulillah, ya. Sudah, ya. Bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Lihatlah Abu Talib yang begitu dicintai oleh Nabi, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepadanya dengan usaha yang luar biasa. Padahal dia begitu cinta juga kepada Nabi, begitu membela Nabi SAW, rela mati demi ponakannya Muhammad. Tetapi dia takut dicela oleh kaumnya. Dan dalam syairnya dia berkata, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwasanya agama terbaik yang ada di antara manusia adalah agama ponakanku Muhammad. Kalau bukan karena aku takut dicela, dicerca, engkau akan dapati aku akan masuk dalam agama tersebut. Namun dia takut dicerca, takut dituduh benci kepada agama bapaknya, akhirnya dia meninggal dalam kondisi musyrik. Itulah kesudahan dari Abu Talib. Maka Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha.
sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, akan tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Nabi SAW waktu tahu pamannya meninggal dalam kondisi musyrik, Nabi masih bisa berharap menolong pamannya. Maka dia berkata, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu." Demi Allah, aku akan mohon ampunan bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah turunkan ayatnya melarang hal tersebut. Ya, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah turunkan firman-Nya, tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya hukum berlaku dalam Islam, tidak boleh kita mendoakan orang kafir dengan ampunan, dengan rahmat setelah mereka meninggal dunia. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Tahu-tahu misalnya ada orang musyrik, saudara kita meninggal, kita bilang semoga Allah ampuni dia. Tidak boleh. Semoga Allah merahmatinya. Tidak boleh. Kalau dia masih hidup, kita bisa doakan, ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Tidak boleh. Bahkan ada larangan. Nabi dilarang. Kalau boleh mendoakan orang musyrik, maka Nabi lebih utama mendoakan pamannya. Mungkin orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Talib. Kalau saya boleh katakan orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Talib. Bagaimana tidak baik? Dia rela mati membela Muhammad SAW. Dia punya peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam di awal Islam. Perannya sangat besar. Tetapi qadarullah dia meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya saya sangat sedih tatkala saya mendengar ada Baba Vatikan meninggal, ya. Kemudian ada seorang ulama besar terkenal di dunia ini kemudian berkata, semoga Allah merahmatinya karena keikhlasannya. Subhanallah. Benar ini. Kalau saya sebutkan namanya antum kaget, tapi orang terkenal, sangat top, punya buku banyak. Kemudian dia berkata, semoga Allah merahmati ya Paulus karena keikhlasannya dalam membuat orang menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sudah jelas dilarang, kemudian ya, enggak boleh. Baik. Waktu Abu Talib meninggal dunia, datanglah Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi. Kata Ali bin Abi Talib dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan, dia berkata, "Lamma mata Abu Talib." Ali yang bercerita, anaknya sendiri. Ali bin Abi Talib, dia cerita. Tatkala mati Abu Talib. Dia tidak bilang tatkala wafat bapakku, ya. Tatkala meninggal Abu Talib. Ataitu Rasulullah, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, "Inna ammaka Syekhud Dhal qad mat." Lihat perkataan Ali yang agak keras. Dia mengatakan, "Inna ammaka Syekhud Dhal." Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu, seorang tua yang tersesat itu sudah meninggal. Ini dibilang tentang bapaknya. Dulu memang orang subhanallah sangat kuat sehingga pokoknya kalau musyrik sudah putus hubungan. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Idhab fawari abak." Nabi dengan kata-kata lembut, "Pergilah engkau wahai Ali, kubur bapakmu." Nabi sayang kepada Abu Talib, cuma dia musyrik. Kata Ali, "Enggak, innahu mata kafiran." Dia meninggal kafir, saya tidak mau kuburin. Kata Nabi SAW, "Idhab fawari." Pergilah dan kuburkanlah dia. "Tsumma la tuhditsanna syai'an hatta ta'tiyani." Dan jangan bikin macam-macam. Kuburkan terus datang kepadaku. Kata Ali bin Abi Talib, "Fawaraituhu tsumma ji'tuhu." Ya. Maka aku pun datang menemui Nabi setelah menguburkannya. Fa amarani faktasaltu wa da'a Ali. Kemudian dimerintahkan aku untuk mandi, aku mandi, kemudian Nabi mendoakan aku. Tapi bagaimana nasib Abu Talib di akhirat? Apakah perjuangannya selama ini bermanfaat? Ya. Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik, namun dia membela Islam luar biasa. Ya. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Paman Nabi berarti saudaranya Abu Talib. Abu Talib juga pamannya Nabi. Saya ulangi, waktu Nabi berdakwah, yang hidup, yang di antara yang masih hidup di antara paman Nabi 4 orang. Paman Nabi, bapaknya dan bapaknya Nabi 10 bersaudara. 10 bersaudara laki-laki. Perempuan ada 4 atau 5, saya lupa. Jadi anaknya Abdul Muttalib itu sekitar 14 atau 15. Sekitar gitu. Yang 10 laki-laki semua. 10 laki-laki. Namun paman-paman Nabi ini, tatkala Nabi berdakwah, tatkala diperintahkan untuk berdakwah, semuanya sudah meninggal kecuali tinggal 4 orang.
Empat orang tersebut Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Al-Abbas. Ya. Dua orang meninggal dalam kondisi kafir. Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir, menyerang Nabi SAW. Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, membela Nabi SAW. Adapun Hamzah dan Al-Abbas masuk Islam. Ini semua paman Nabi. Tatkala di zaman-zaman kemudian, di hari-hari kemudian, Al-Abbas, paman Nabi, ingat tentang saudaranya Abu Talib. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ma aghnaita an ammika, fa wallahi kana yahutuka wa yaghdhabu laka." Wahai Rasulullah, apa yang kau bantu kepada pamanmu Abu Talib? Bukankah dia dahulu melindungimu? Bukankah dia dulu marah karena membelamu? Nabi mengatakan, saya punya jasa di akhirat bagi dia. Kata Nabi, huwa fi dahdahin min nar. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib di neraka jahanam berada di dahdah. Dahdah itu dalam bahasa Arab seperti kalau kita lewat ke sungai, airnya lagi surut. Airnya lagi surut sehingga kita melangkahkan kaki, ada percikan-percikan air, ada airnya tapi tidak sampai ke mata kaki. Itu namanya dalam bahasa Arab dahdah. Artinya apa? Pamanku Abu Talib terkena azab neraka jahanam tapi cuma di bagian bawah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi SAW, tentu dia akan berada di neraka jahanam yang paling dasar. Tempatnya orang-orang musyrikin. Dan ini satu-satunya orang musyrik yang Allah beri pengecualian, dia mendapatkan keringanan dalam hukuman. Tapi tidak keluar dari neraka. Tetap diazab, tetapi diberi apa? Keringanan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Syafaatnya kepada paman yang meninggal dalam kondisi musyrik, diazab dengan azab yang paling ringan. Dalam riwayat yang lain, ini hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis yang sahih Muslim, sahih Bukhari juga, dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuhu. Dzukira indahu ammuhu. Dia mendengar Nabi tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkomentar. Nabi berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdahi minan nar. Maka dia diletakkan di api yang ringan, yaitu cuma terkena alas atau terkena kakinya. Ya bulugu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Api yang hanya sampai pada mata kakinya, namun otaknya mendidih. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ahwanu, dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam siapa? Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'laini yaghli minhuma dimaguhu. Dia menggunakan sendal dari neraka jahanam membuat otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang diazabnya Abu Talib dalam neraka jahanam diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Oleh banyak sahabat, ya. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya sendiri. Di antaranya Ibnu Abbas, ponakannya sendiri. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, di antaranya Abu Hurairah. Ada banyak hadis. Karena belakangan ini muncul sebagian orang yang meragukan hal ini, ingin membuat keraguan. Kata mereka, ya, Abu Talib masa meninggal dalam kondisi musyrik, ya. Abu Talib masa membela Islam kemudian mati dalam kondisi kafir. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Dhaif katanya. Gimana dhaif Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Gimana dhaif yang meriwayatkan sahabat banyak? Ya. Ya. Bukan cuma satu sahabat, banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Ya. Sampai orang-orang Syiah seperti At-Tabatabai dalam tafsirnya, Syiah menyatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam. Dia mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi Islam, bahkan surganya lebih tinggi daripada Muhajirin dan Ansar, kata dia. Kenapa? Dia tidak ingin menyatakan ada, ya, paman Nabi yang Ahlul Bait yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ini tidak bisa berjalan. Taruhlah kalau memang Abu Talib itu meninggal dalam kondisi Islam, tetap saja ada Ahlul Bait yang meninggal kafir. Contohnya Abu Lahab. Jadi kaidah bahwasanya seluruh keturunan Nabi itu pasti Islam itu enggak benar. Makanya Asy-Syaukani membantah dalam tafsirnya, betapa banyak keturunan Nabi yang benar-benar saleh dan betapa banyak yang kafir. Contoh, seluruh orang Yahudi keturunan dari siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Yakub. Apakah semuanya orang-orang soleh? Bajingan-bajingan sekarang mereka seluruhnya. Ya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian pasti maksum, terjaga dari kesalahan.
Contohnya antara anaknya Nabi Nuh. Nabi anaknya apa? Kafir. Atasnya juga bisa jadi kafir. Ibrahim, bapaknya apa? Kafir. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam punya keturunan namanya kaum Quraisy. Semua kaum Quraisy keturunan Nabi siapa? Ismail. Semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Apakah semua Quraisy baik? Abu Jahal Quraisy, ya. Abu Lahab Quraisy, dan mereka di neraka Jahannam. Jadi tidak syarat bahwasanya seorang nabi bawahnya harus maksum, atasnya harus benar juga. Tidak ada syaratnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menakwil. Kata mereka, Ibrahim yang kafir itu bukan bapaknya, pamannya. Enggak mungkin Ibrahim dari keturunan apa? Kafir. Terus Nabi Nuh itu bukan anaknya, ponakannya. Repot kan gitu. Dan seterusnya. Kita bilang enggak, Allah punya hikmah di balik ini semua. Bagaimana pentingnya tauhid, sebesar apa kebaikan Anda, sebesar apapun jasa Anda terhadap dunia, terhadap umat, terhadap Islam, kalau Anda ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Faqadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami nampakkan bagi mereka pahala-pahala yang mereka lakukan dari perbuatan amal soleh mereka, lalu kami jadikan itu semua sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, dan ini bantahan saya sering sampaikan terhadap orang-orang liberal yang mereka mengatakan tujuan agama itu yang penting adalah berakhlak mulia. Kalau Anda berakhlak mulia dengan agama apapun, Anda masuk surga. Itu syubhat yang mereka sering bilang. Mereka mengatakan agama ini hanyalah sarana agar seorang bisa berakhlak mulia. Nah, kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, yang penting dia sudah mencapai tujuan berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga. Ya. Dan ini tidak benar. Kita bilang tujuan agama bukan itu. Itu sekunder. Yang primernya yang sungguhnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kamu diciptakan di alam semesta ini oleh Allah untuk membuktikan engkau seorang hamba. Dan bukti kau seorang hamba, kau tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berakhlaklah mulia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Percuma kau berakhlak mulia dengan manusia, ternyata kau kurang ajar dan biadab terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Bagaimana Allah yang telah menciptakan engkau, memberi rezeki kepadamu, memberi kehidupan kepadamu, memberikan anak istri kepadamu, terus kau berterima kasih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak benar. Oleh karenanya, kalau dikatakan bahwasanya tujuan yang terpenting adalah akhlak mulia, kita katakan maka seharusnya Abu Talib berada di surga Firdaus. Harusnya demikian. Ya tidak? Dia orang paling berjasa kepada Islam. Lebih berjasa daripada ente semuanya. Daripada saya juga ya. Jasa kita terhadap Islam apa? Sedikit. Abu Talib jasanya luar biasa. Rela mati di saat-saat genting. Bayangkan, bela Nabi SAW luar biasa. Saya mengajak orang-orang kafir yang lainnya untuk membela Rasulullah SAW luar biasa. Tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Kalau yang jadi tujuan hanya sekedar akhlak mulia, kita bilang kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Tanya sama orang liberal, ada orang ateis baik, ramah sama tetangga, suka beri bantuan kepada tetangga, tapi dia tidak percaya Tuhan. Kira-kira masuk surga atau tidak? Oh, dia saja tidak percaya surga, Tuhan saja tidak percaya, kita bilang dia masuk surga. Ya. Tentunya kita bilang tidak. Kalau ada PKE yang baik. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini bantahan terhadap orang liberal, bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam, dalam rangka untuk berlebih-lebihan terhadap membela nasab mereka dan yang lainnya. Ini tidak benar. Kita membela Rasulullah SAW tidak harus dengan demikian. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa berikut tentang wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi insyaallah kita waktunya sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.